Halo semua, selamat datang lagi di sini. Hari ini, kita mau fokus ke satu bab yang menarik banget dari bukunya Jeff Immelt, Hot Seat, bab 10. Judulnya itu, pemimpin itu transparan. Nah, kita bakal pakai kutipan langsung dari bab ini, jadi kita dengerin langsung nih gimana Immelt ngeliat transparansi itu. Oke, misi kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam lah ya. Apa sih arti transparansi buat seorang CEO sekelas dia? Apalagi kan kita bakal lihat pengalamannya yang penuh liku-liku waktu akuisisi Alstom, perusahaan Prancis itu, dan juga waktu dia hadapi masalah internal di GE Power. Jadi kita coba pahami gimana transparansi atau malah ketiadaan transparansi menurut versi email ya, itu bisa ngebentuk cerita dan nentuin hasil keputusan besar. Yang bikin penasaran nih, bab yang judulnya Pemimpin itu Transparan, malah dibuka sama cerita yang super pribadi. Rahasia dia bertahun-tahun. Jadi, soal tato logo GE di pinggulnya. Baru deh setelah itu dia masuk ke masa-masa paling sulit di karirnya. Aneh nggak sih? Gimana coba hubungan tato rahasia sama transparansi? Apalagi dia mau meluruskan cerita publik gitu kan. Nah ini nih yang mau kita bongkar bareng. Jadi email cerita nih, katanya suatu Sabtu tahun 2005, pas istri sama anaknya lagi belanja, dia diem-diem ke studio tato. Di Danbury, Connecticut, minta dibikinin tato logo GE yang ikonik itu, yang orang dalam nyebutnya meatball, di pinggul kiri. Nggak cuman itu, dia tambahin inisial istrinya, IE, sama anaknya SI, pakai tinta merah. Tapi dia negasin, ini bukan buat pamer-pamer. Katanya, hampir nggak ada orang di GE yang tahu. Buat dia, itu simbol komitmen personal dia ke GE dan keluarga. Semacam pengingat gitu, satu perusahaan, satu istri. Benar-benar disimpan sendiri. Tapi, nah ini kontrasnya. Habis cerita yang sangat personal itu, email langsung lompat ke isu yang jauh lebih gede, lebih publik, lebih rumit. Yaitu narasi soal akuisisi Alstom sama masalah di GE Power. Dia bilang di bab ini tujuannya jelas. Mau meluruskan cerita yang menurut dia nggak pas, nggak akurat, yang udah nyebar kemana-mana. Ini kayaknya cara dia nunjukin transparansi versinya dia ya. Benar-benar. Dan ini langsung ke intinya ya. Email kan merasa cerita yang beredar itu bahwa akuisisi Alstom 2015 itu jelek dan cuma kemauan dia sendiri itu salah. Nah, di versi dia, yang di buku ini, inisiatifnya justru datang dari bos GE Power waktu itu, si Steve Bowles. Dia klaim ini didukung penuh sama dewan direksi, investor, analis. Jadi prosesnya transparan katanya. Tujuannya juga strategis banget menurut dia. Mau ambil bisnis layanan Alstom yang untungnya gede dan pas buat GE. Sekalian nyingkirin pesaing. Harapannya ya naikin pendapatan sama kas. Kita juga perlu ingat konteksnya. Pasar pembangkit listrik itu kan penting banget ya, potensi jangka panjangnya ada. Tapi ya gitu, kompleks, ada isu teknologi, ekonomi, kebijakan, dan GE udah pemain gede di sana. Coba kita runut dikit proses awal akuisisi Alstom ini. Jadi pertemuan pentingnya itu Februari 2014 ya. Si Steve Ballse ketemu CEO Alstom Patrick Kron di Paris. Immelt ikut sama CFO Jeff Bornstein, terus John Flannery juga yang bagian pengembangan bisnis. Apa sih yang bikin Alstom menarik buat GE menurut Immelt? Utamanya dua hal ya, bisnis servisnya yang stabil sama bisnis energi terbaru-barukan mereka. Terutama turbin angin lepas pantai raksasa itu yang GE belum terlalu kuat. Ada tekanan waktu juga ya katanya, si Kron ini kasih sinyal Alstom mesti cepat dijual. Kalau bukan GE, ya rivalnya yang ambil. Iya, kalau dari kacamata strategi yang dipaparkan email, ya masuk akal sih. Bisnis layanan kan cenderung nggak terlalu naik turun dibanding jualan alat baru. Langkah ini juga bakal bikin GE lebih kuat lawan Siemens sama MHI. Terus sejalan juga sama rencana GE buat kurangin jejak karbon. Plus, bisa pakai investasi digital GE di basis instalasi Alstom yang lebih gede. Waktu dipresentasiin ke Dewan Direksi GE bulan Maret 2014, ceritanya ini transaksi simple, nambah pangsa pasar turbin global GE sampai 50%, perbaiki teknologi turbin gas besar mereka, tapi email juga ngaku ada resiko yang disampaikan ke Dewan. Alstom punya bisnis bangun pembangkit listrik turnkey atau EPC, nah GE kurang paham di situ. Terus yang penting juga, ada resiko negara Prancis, potensi ada campur tangan politik. Dan bener aja kan, risiko politik itu kejadian. Begitu niat akuisisi ini bocor, pemerintah Prancis langsung keras reaksinya.
Mereka nentang atas nama kedaulatan teknologi nasional. Nggak cuma ngomong doang, pemerintah Prancis sampai ngundang pesaing GE, Siemens dari Jerman, sama MHI dari Jepang buat nawar juga. Kebayang nggak tuh rumitnya negosiasi? Intervensinya lumayan tinggi loh. Presiden Prancis waktu itu François Hollande awalnya nolak ketemu email. Malah dia ngutus Emmanuel Macron yang waktu itu masih wakil sekcin di Elysee buat nemuin email. Minta GE nunda tanda tangan deal. Ini nunjukin Alstom itu sensitif banget buat Prancis. Politik bisa langsung masuk gitu aja. Nah, di tengah negosiasi Alstom yang udah ruwet sama pihak luar ini, malah muncul masalah di dalam GE. Khususnya soal kepemimpinan Sisti Bolze di GE Power. Imeldt nulis kalau dia mulai ragu sama Bolze ini setelah mentornya Bolze, John Kreinike, keluar dari GE. Imeldt mulai ngerasa Bolze ini kayaknya hafal detail ya, tapi jangan-jangan cuma hafalan, bukan bener-bener paham strateginya. Dia juga lihat Bolze ini kurang tegas gitu buat mimpin divisi segede itu. Iya. Keraguan Imeldt ini, menurut dia ya, makin kuat pas lihat sikap Bolze selama negosiasi Alstom yang alot itu. Bukannya fokus cari solusi gimana caranya deal ini jalan di kondisi pasar yang mulai agak susah, si Bolze malah dilaporkan ngeluh terus soal proyeksi keuangan yang turun. Imeldt nangkepnya ini kayak upaya Bolze buat, ya cover his ass gitulah, jaga-jaga kalau deal ini nanti kenapa-kenapa. Imeldt bahkan cerita dia sampai ngingetin Bolze, ini kan idemu Steve, kamu mesti tanggung jawab. Imeldt coba yakinin return 15% aja masih oke kok buat akuisisi segede ini. Tapi anehnya, tiap ditanya lanjut atau enggak, Bolze selalu bilang iya, lanjut. Ini yang bikin Imeldt frustrasi. Dia bandingin sama Lorenzo Simonelli di GE Oil and Gas, yang menurut dia lebih proaktif cari solusi pas susah. Jadi penilaian Imeldt, Bolze kurang insting operasional, kurang visioner, mentingin diri sendiri. Oke. Jadi Imeldt udah punya keraguan gede nih sama orang kunci di tengah akuisisi raksasa. Terus dia ngapain? Di bukunya dia cerita kan dia lapor. Dia laporin keraguannya soal Bolze ini ke lead director Dewan, Jack Brennan. Tapi malah jadi dilema baru ya di Dewan Direksi. Betul, dewannya jadi di posisi sulit. Beberapa direktur katanya suka sama Bolze. Mungkin karena sering ngobrol pas proses Alstom itu. Yang lebih penting lagi, Dewan waktu itu lagi fokus banget sama proses suksesi CEO buat gantiin Imeldt nanti. Mereka mau pegang kendali penuh proses itu. Nah, Bolze ini dianggap salah satu kandidat internal. Jadi kalau Bolze dicopot di tengah jalan, mereka khawatir stabilitas suksesi terganggu. Terus posisi Imeldt juga bisa jadi lemdak. Jadi jalan tengahnya, Dewan minta Bolze presentasi di depan Komite Pengembangan Manajemen and Kompensasi. Buat dinilai gitu, Imeldt sengaja nggak datang. Tapi dia dengar kabar katanya penampilan Bolze nggak bagus. Ini nunjukin ada ketegangan nih antara pandangan Imeldt sama agendanya Dewan. Sementara di Durham lagi panas dingin gitu, proses nutup deal Alstom jalan terus ya, tapi ya banyak hambatan. Persetujuan regulator aja makan waktu 18 bulan total. Imeldt secara spesifik nyalahin regulator Uni Eropa di GCOM di bawah Margrethe Vestager, dianggap sengaja ngelambatin. Penundaan ini jelas rugi ya. Alstom kehilangan pelanggan, moral tim turun, ujung-ujungnya Imeldt ngaku di buku kalau dia yang ambil keputusan akhir soal harga akuisisi. Harganya jadi lebih tinggi dari harapan tim negosiasi. Alasannya? Pengen cepet-cepet kelar aja, biar bisa fokus integrasi sama eksekusi. Akhirnya, November 2015, deal ditutup. Lahirlah GE Power baru, gabungan GE Power and Water sama Alstom Energy. Gede banget. 65.000 karyawan, pendapatan 36 miliar dolar, dipimpin Steve Bolz. Awalnya pasar responsnya bagus, saham GE naik 5%, analis juga banyak yang muji. Tapi, dramanya belum kelar. Seminggu persis setelah deal iteken, Bolze datang ke Imeldt bilang mau resign. Kaget juga kan? Imeldt nolak keras, pokoknya Bolze harus selesain apa yang udah dia mulai. Akhirnya Bolze setuju bertahan. Kalau kita lihat kinerja GE Power sepanjang 2015-2016, ya hasilnya bisa dibilang lumayan lah, tapi nggak sesuai rencana awal yang ambisius itu. Pendapatan sama laba agak datar. Walaupun pangsa pasar naik, bisnis angin juga lumayan. Unit bisnis Alstom yang baru diakuisisi malah capai target 2016. Bisnis batubara juga stabil, jadi nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Tapi terus ada masalah yang lebih mendasar muncul kan, terutama di keuangan divisinya. Tepat sekali. Sorotan tajam jatuh ke CFO Power, si Lynn Kelpeter. Ada kejadian di pertemuan penting pejabat korporat Agustus 2016. Presentasinya soal modal kerja dinilai jelek banget sama Imeldt.
sampai email negur keras di depan semua orang. Nah, kejadian ini, menurut email, jadi sinyal kalau tim pemimpin di Power itu nggak solid. Kurang arahan dari Bolze sebagai CEO divisi dan Kelpeter sebagai CFO. Lambat ambil keputusan penting. Puncaknya itu akhir 2016. GE Power gagal total penuhi target kas $2 miliar yang udah dijanjikan Bolze ke pusat. Nah, kegagalan ini bikin email untuk ketiga kalinya coba yakinin Dewan buat copot Bolze. Januari 2017 itu. Tapi ya gitu lagi, ditolak lagi sama Dewan. Alasannya sama, jaga stabilitas proses suksesi CEO. Di tengah semua kekacauan internal dan kinerja yang meleset, muncul tuduhan dari luar. Dari media gede kayak Wall Street Journal, mereka nuduh email bikin semacam success theater di GE. Maksudnya, dia dituduh sengaja nutup-nutupin kabar buruk, termasuk kekhawatiran dari tim Power sendiri, biar citranya tetap bagus gitu di mata publik sama investor. Gimana tuh tanggapan email soal tuduhan ini di bukunya? Immelt bantah keras itu tuduhan sukses theater. Pembelaannya, dia justru bilang sengaja ngumpulin tim eksekutif yang berani ngomong apa adanya, ngasih kabar buruk atau beda pendapat. Soal Alstom spesifiknya, dia sebut ada tim internal yang terus mantau nilai deal itu. Dan katanya nilainya nggak pernah turun sampai batas kritis, turun 10%, yang bisa bikin deal batal otomatis. Dia juga bilang tim GE di Prancis sama pemimpin lini produknya tetap dukung deal itu sampai akhir. Buat nunjukin budaya terbuka, Immelt ngutip mantan penasihat hukum GE Alex Dimitriev. Katanya GE punya sistem laporan internal yang kuat, ada jalur anonim juga. Ribuan masukan ditanggapin tiap tahun. Jadi versinya dia nggak nutupin masalah, tapi emang lagi berjuang sama kompleksitasnya. Oke, jadi setelah semua cerita detail dan pembelaan ini, gimana email ngelihat lagi keseluruhan episode Alstom dan GE Power ini di akhir bab 10? Pelajaran utamanya apa nih, terutama soal transparansi? Refleksi Immelt di akhir bab ini cukup nusuk ya, dan dia ngaku salah. Kesalahan utamanya menurut dia bukan di keputusan ambil Alstom itu sendiri, tapi di kegagalannya ganti tim pemimpin di GE Power Bolze sama Kelpeter lebih cepat. Dia secara jelas bilang, keputusan mempertahankan mereka kelamaan itu karena tekanan proses suksesi CEO. Dan dia terima tanggung jawab penuh soal kesalahan penilaian ini. Nah buat dia, nulis bab ini, nyeritain versinya dia, itu adalah bentuk transparansi. Upaya dia buat meluruskan cerita yang dianggap nggak lengkap atau nggak adil. Meskipun, ya, sakit, buka luka lama, dan ngaku salah. Mengakui kesalahan, dari sudut pandang dia, itu inti dari pemimpin transparan. Pelajaran paling besarnya, ya alokasi modal itu penting, tapi punya kepemimpinan yang pas, orang yang tepat di posisi yang tepat, itu jauh lebih penting. Apalagi pas integrasi gede dan pasar lagi susah. Ini pengakuan yang lumayan loh dari CEO yang terkenal fokus banget sama angka dan strategi. Oke deh, coba kita tarik benang merahnya ya. Dari bab 10 buku email ini, dari kacamata dia kita dapat beberapa poin penting. Pertama, definisi transparansi itu termasuk berani cerita versi lo walau pahit dan ngaku salah. Kedua, kita jadi lihat betapa rumitnya keputusan strategis kayak akuisisi Alstom. Banyak lapisannya, politik, pasar, internal. Ketiga, tantangan gede ngelola dinamika pemimpin dan konflik antara maunya CEO sama maunya Dewan, apalagi soal suksesi. Dan terakhir, gimana cerita yang nyebar di luar bisa beda banget sama kenyataan rumit di dalam perusahaan. Iya, bener banget. Kasus Alstom dan GE Power ini, seperti yang diceritain Immelt ya, jadi contoh jelas betapa susahnya transparansi total itu di lingkungan yang tekanannya tinggi banget. Ada tekanan dari pasar, investor, pemerintah kayak kasus Prancis tadi, dari dewan direksi, bahkan dari proses internal kayak suksesi pemimpin itu. Seringkali harus ambil keputusan di area abu-abu, informasi nggak sempurna, akibatnya nggak bisa ditebak semua. Cerita yang disampaikan ke publik, meskipun niatnya transparan, seringkali ya versi yang udah disusun dengan pertimbangan tertentu, nggak mungkin belak-belakan semua kali ya. Nah, ini jadi bawa kita ke pertanyaan penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungkan juga. Kalau transparansi penuh itu malah berpotensi ngerusak proses internal, yang penting katakanlah ganggu stabilitas suksesi, atau bikin moral tim drop pas lagi genting, gimana seorang pemimpin harusnya bersikap? Di mana sih batas antara keterbukaan yang bangun percaya, sama kerahasiaan strategis yang mungkin perlu buat kelangsungan perusahaan? Kapan nutupin sesuatu itu jadi sah, dan kapan malah jadi penghalang yang rusak?
Wah, pertanyaan susah ya. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini soal perspektif Jeff Immelt tentang transparansi dan kepemimpinan dari bab 10 bukunya. Semoga obrolan ini ngasih sudut pandang baru yang berguna buat Anda. Sampai jumpa lagi!